Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin, para jamaah yang saya muliakan dan saya hormati, kita melanjutkan kajian kita, kajian fardu ain kita ya. Jadi kalau ngaji itu ada dua. Ada yang sifatnya menunaikan kewajiban, ada yang sifatnya mengerjakan yang sunnah. Adapun yang kita kerjakan pada sore hari ini, kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Nah, yang seperti apa yang wajib? Yang seperti ini ya. Karena yang kalau kita ikuti pengajian itu macam-macam ya, ada yang membahas masalah politik, ada yang membahas masalah hati, ada yang membahas masalah ekonomi, macam-macam. Nah, tapi yang kita pelajari sore hari ini adalah ngaji yang menggugurkan kewajiban kita. Ya. Kalau kemarin sudah kita membahas tentang masalah muqaddimah toharoh, ya, di mana ada beberapa yang dibahas tentang masalah manfaat bersuci, maka kita masuk kepada fasal yang kedua, yaitu tentang babul ma, bab tentang air. Ya. Nah, ini begitu pentingnya kajian tentang air, karena setiap hari kita berinteraksi dengan air ya. Minum pakai air, masak pakai air, nyuci pakai air, mandi apa yang nggak pakai air? Semua pakai air. Sampai motor kita ada nggak airnya? Ada air, namanya air apa? Bensin ya tuh. Kalau seandainya motor nggak ada bensin, bisa nggak nyala? Nggak bisa nyala. Makanya begitu penting ya masalah pembahasan masalah air. Nah, ini air berkenaan dengan apa yang kita bahas. Oh iya, nah, syukur. Ini air yang digunakan, yang boleh digunakan bersuci ada 7 ya. Bisa saya tulis mungkin di whiteboard ya. Nah, air yang digunakan untuk bersuci ada 7. Bisa sebut yang pertama air apa? Air lampu. Dengar air lampu sih. Dia ngomong Bang Ajis kemana nih? Waduh, ikon kita nih nggak ada. Yang pertama al-mator. Apa mator? Hujan. Ya. Air yang digunakan untuk bersuci nomor 1, air hujan. Yang kedua, apalagi air yang digunakan untuk bersuci? As-salju. Ya, air salju. Ada yang pernah cobain air salju? Ya, kalau orang Bojong nggak ketemu ya. Kalau kita mau nyobain wudhu pakai air salju, berangkatnya ke Korea, insya Allah tuh bisa tuh. Yang ketiga, air apa lagi yang bisa digunakan untuk bersuci? Namanya al-bardu. Air es. Tahu ya air es ya? Yang kalau misalnya hujan apa tuh? Hujan es. Nah ya. Nah, ini air salju dengan air barot. Ini cara penggunaannya itu tidak langsung kita pakai. Jadi kalau kita misal di dalam di tempat yang bersalju, enggak kita ambil saljunya kita beberin ke muka kita, enggak seperti itu. Tapi air salju dengan air es, caranya adalah dengan cara dicairkan. Tuh. Jadi kalau kita berada di iklim yang luar biasa ekstrim ya, sampai itu muncul salju sama es, maka syaratnya dicairkan dulu. Setelah cair baru kita pakai buat bersuci ya. Kenapa kok mesti cair? Karena syaratnya bersuci itu harus al-ghuslu. Apa sih ghuslu? Al-ghuslu itu maknanya apa? Mengalirkan air. Seandainya saya pegang es, saya pegang salju, saya usap ke muka saya, airnya ngalir gak? Hanya membasahi. Nah, membasahi anggota wudhu itu tidak sah. Yang harusnya itu adalah al-ghuslu, yaitu mengalirkan air. Ya kan sekarang ada yang terbaru tuh, kayak orang pakai saffron, tahu saffron ya? Wudhu pakai spray. Diusap gitu, itu nggak sah hadirin. Ya. Kenapa nggak sah? Karena hanya apa tuh?
membasahi. Yang wajib adalah apa? Mengalirkan air. Kecuali semprotannya kayak semprotan mobil gitu. Nah itu tuh. Kenceng, banyak, basah. Nah itulah cukup. Jelas ya. Jadi cara penggunaan air salju dengan air barot nanti caranya dengan cara apa tadi? Dicairkan. Ya. Iya matiin aja tuh. Nah, alhamdulillah. Baik, jelas sampai sini. Ustaz, kalau penggunaan air hujan seperti apa? Sama. Ya. Air hujan karena sudah dari langit, udah langsung turun dalam wujud cair, langsung bisa kita pakai. Cuman kalau kita wudunya di tengah hujan, pasti kita semuanya basah. Maka gimana caranya? Kumpulin airnya. Selesai kumpulin, sebab kita pakai, kita ciduk airnya buat wudu. Itu sah-sah saja. Bagaimana kalau wudunya di Cericipan? Tahu Cericipan? Bahasa Betawi itu Cericipan ya, tempat turunnya air dari genteng. Nah, apa namanya? Pipa ya? Ya. Itu tergantung gentengnya. Kalau gentengnya isinya kotoran kucing, ya, atau kotoran-kotoran hewan yang ada di atas genteng terus turun, maka air tersebut bergantung daripada kondisinya. Kalau pas kita cium, buat kucing nih misalnya, maka udah nggak sah lagi tuh. Ya, maka syaratnya tadi kalau kita pengen pakai air hujan, pastikan itu langsung dari langit dan kita tadangin pakai apa biasanya? Pakai wadah. Nah ini air yang pertama, air yang turun dari langit. Manazala minas sama. Adapun air yang kedua, nomor keempat, namanya al-bi'ru. Air apa itu bi'ru? Air sumur. Nah ini yang sering kita pakai setiap hari ya. Yang sering kita pakai setiap hari sekarang air sumur dari jet pump. Ya kalau dulu kan pakai sumur, kalau sekarang pakai mesin ditarik. Digali 20 meter, 30 meter, diambil airnya, namanya air apa tuh? Air sumur. Ini boleh digunakan untuk bersuci. Yang kelima, ya, ma'ul aini. Ya, atau yang disebut dengan mata air. Nah, ini mata air ini tidak ada di sembarang tempat. Ya. Paling dia ada di mana tuh biasanya tuh? Sukabumi ada tuh ya. Tempat aqua ngambil air namanya apa tuh? Ma'ul ain. Ya, ini juga bisa dipakai buat bersuci. Yang keenam, ma'un nahri. Air apa tuh? Nahar, sungai. Ini pun bisa kita pakai untuk bersuci, cuman bukan sembarang sungai, apalagi sungai kita. Ya, yang dikit-dikit lewat fulan tuh ya. Yang ada yang kuning-kuning tapi bukan Golkar ya. Nah itu ya, itu kali-kali yang sekarang ada di Jakarta itu hampir-hampir tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kalau di Bogor bisa nggak kira-kira Bogor? Puncak ya bisa tuh ya. Nah, ya. Jadi air sungai yang di puncak bisa digunakan untuk bersuci. Yang terakhir, yang ketujuh adalah air laut, ma'ul bahr. Nah inilah 7 air yang boleh kita gunakan untuk media bersuci. Nah cuman ada yang nanya, Ustadz, kalau air kelapa gimana air kelapa? Nah, gitu. Ada orang wudhu pakai air kelapa ya. Kan pertanyaannya gini, air kelapa air bukan? Air. Jernih nggak dia? Jernih. Bersih nggak? Bersih. Suci nggak? Suci, bahkan bisa diminum. Pertanyaannya, boleh nggak buat wudhu? Ya. Ada dalam bahasa kitab tuh ada namanya ma'un mutlak. Nih coba lihat semua ya. Air mutlak. Apa sih air mutlak? Sebenarnya istilah mutlak ini istilahnya artinya bebas. Ya, mutlak. Jadi kalau orang perempuan ditalak namanya apa tuh? Mutolak. Kenapa mutolak? Kenapa tuh? Ini ada yang habis talak. Nih lihatin ya. Kenapa talak? Talak itu asal katanya tadi mutlak. Maknanya bebas. Maka orang yang ditalak berarti dia bebas. Yang tadi belum pulang dari kantor ada yang nanyain, "Bang, kemana Bang belum pulang?" Pas sudah cerai bebas. Yang tadi dia kalau pengen nikah lagi bingung. Karena kata bininya, "Awas Abang nikah lagi." Pas sudah cerai berarti bebas. Yang tadi mau jalan ke puncak 2 hari 3 hari ditanyain takut ya. Sekarang jalan bebas. Namanya apa tuh? Mutlak. Jadi istilahnya mutlak itu maknanya bebas.
Tidak ada embel-embel. Ya. Tidak ada embel-embel. Namanya air yang mutlak. Ya. Nah, mutlak ya. Air mutlak itu nanti ada qaid namanya. Ini istilah fikih ya, qaidun. Apa sih qaidun? Bahasa kita qaidun embel-embel. Tuh ya. Contoh. Air. Kalau saya bilang air, berarti mutlak apa enggak? Mutlak, tidak ada embel. Kalau saya bilang air laut, ada gak embel-embelnya? Ada. Air galon, ada gak embel-embelnya? Nah, maka kalau seandainya ada embel-embel, maka embel-embel ini menjadikan air itu nggak mutlak lagi. Jelas? Jadi air mutlak itu air tok kalau bahasa orang gitu. Nah, itu air tok itu yang bisa digunakan untuk apa? Bersuci atau wudhu. Kalau seandainya ada embel-embel, nah embel-embel terbagi dua. Ada embel-embel yang menetap namanya qaid lazim. Ini menetap. Ada embel-embel munfak. Munfak itu istilahnya bisa terpisah. Contoh nih ya, nih bahas embel-embel air ya. Saya ambil air dari sumur. Berarti ada embel-embelnya gak air sumur? Sumur embel-embelnya kan. Kalau saya pindahin air sumur ke gelas misalnya, jadi air apa? Air gelas. Saya pindahin air gelas ke ember, air ember. Maka perubahan nama ini dari air sumur menjadi air gelas menjadi air ember. Saya mau tanya, airnya sama nggak? Sama. Maka ini namanya embel-embelnya itu munfak, terpisah. Ya. Nah, kalau embel-embelnya terpisah, ini suci mensucikan. Nah, ada embel-embel yang nggak terpisah. Dia netep aja begitu, nggak berubah. Contoh, kita punya air kelapa. Air kelapa saya taruh gelas, namanya air apa? Air kelapa. Saya taruh ember, namanya apa? Air kelapa. Saya taruh piring, berarti embel-embelnya netep apa bisa lepas? Netep. Nah, ini yang namanya ya suci, cuman tidak. Nah, berarti jawabannya air kelapa. Nah, ahlan wa sahlan. Tala'al badru alaina. Ahlan wa sahlan kita ucapkan kepada almarhum. Almarhum itu artinya yang disayangi. Kan beliau orangnya disayangi. Apalagi menjanda-janda, Masya Allah. Baik. Habis pulang ngajar. Ngajar di mana Bang Haji? Ya salah. Baik, saya mau tanya jamaah semua ya, udah paham belum nih konsepnya? Jadi embel-embel atau qaidun itu punya dua, ada yang netep, ada yang terpisah. Ya. Nah maka tadi saya tanya air kelapa boleh nggak buat wudhu? Mungkin sebagian kita akan menganggap, oh air kelapa kan suci, air kelapa kan bersih, air kelapa kan alami murni. Tapi kalau kita lihat secara begini, oh ternyata air kelapa itu tidak bisa digunakan untuk bersuci karena dia punya embel-embel menetap. Ya. Jelas? Nah itu. Jadi air kelapa tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Air kopi. Nah, boleh nggak Ustaz wudhu pakai air kopi? Kopinya kopi white lagi ya. Air kopi, baik. Kenapa air kopi nggak bisa digunakan untuk bersuci? Air kopi mutlak nggak tadi? Air kopi termasuk air mutlak nggak? Nggak, karena ada apanya tadi? Embel-embelnya. Embel-embelnya itu lazim apa munfak, terpisah apa netep? Kenapa netep? Karena kalau saya pindahkan dari gelas ke ember, tetap air kopi. Saya pindahkan ke plastik, namanya air kopi. Wadah tidak bisa merubah namanya. Tapi kalau air sumur saya ambil ya, saya taruh di kolam, namanya air apa? Air kolam. Saya taruh di laut, namanya jadi apa? Air laut. Saya taruh di gelas, namanya apa? Nah itu wadah bisa merubah. Jadi kalau yang embel-embelnya wadah, nah ini saya simpulin ya, embel-embelnya wadah maka boleh digunakan bersuci. Kalau embel-embelnya zat maka tidak boleh. Air gula boleh nggak? Air gula boleh nggak buat wudhu?
Kenapa nggak boleh? Zat. Ya. Air galon boleh nggak? Boleh. Kenapa galon boleh? Iya. Air empang boleh nggak? Lihat dulu ada lelenya nggak tuh? Jangan-jangan ada lelenya. Biasanya kalau ngempang ada lelenya, ada tuh sarapannya lele. Ini yang kalau tinggal di kampung tahu ya. Saya kebetulan saya punya orang tua Depok. Depok tahun 2000-an masih ada jamban, hadirin. Tahun 2000-an masih ada jamban tuh. Ya, tahu ya, kalau orang kampung saya nyebutnya helikopter tuh ya. Karena ada buntutnya, ada palanya gitu kayak helikopter persis. Itu ya. Di tempat beliau masih ada nih, kampung beliau Pejaten ya. Masih ada. Iya dekat rumah tuh. Persis pinggir kali, namanya Komunitas Al-Jambani gitu. Jelas hadirin ya. Nah, ini jadi besok kalau ditanya, Ustadz, kalau air AC, nah air apa nih? Air AC boleh nggak buat bersuci? Nah, itu pertanyaan. Saya tes nih, kan udah saya ajarin teorinya tuh. Sekarang saya mau tes, air AC boleh nggak buat bersuci? Baik, yang sebelah kanan, yang pakai kacamata, 3 kacamata ini. Masya Allah, grup kacamata. Hah? Iya. Coba dari yang lebih tua siapa nih? Kira-kira bisa nggak wudhu pakai air AC? Yang kiri, yang akhwat bisa? Nggak bisa. Ayo grup tengah, ayo. Nggak bisa. Karena air AC nggak mengalir baik. Kan begini konsep air AC ya. Kita kan kalau punya AC di rumah, punya nggak penampungan air AC? Ada kan biasanya di bak kan. Kadang-kadang ada yang nggak langsung dibuang tuh, ditampung dulu. Ya jelas. Ada orang punya AC, air buangan AC-nya Nah kalau seandainya air tampungan AC itu dapat seember, bisa nggak buat wudhu? Nggak bisa, baik. Kenapa nggak bisa? Coba jawabannya apa? Berubah bentuk, baik. Jadi apa tuh? Dari air AC jadi Orson gimana? Awarnya freon. Freon jadi air. Yang perempuan coba, yang perempuan, ayo. Nggak sah. Katanya anak pesantren. Anak pondok ya, pondok labu. Pondok labu. Apa Pondok Indah kan? Ini Bang Aji juga anak pondok Cina dia. Baik, jawabannya nih. Kan tadi saya kasih kode. Air yang kalau dia zat ya, maka nggak boleh. Baik, kalau air wadah boleh. Sekarang pertanyaannya, AC wadah apa zat? Wadah. Berarti apa? Boleh. Kenapa satu? Air AC sama nggak dengan air biasa? Sama, jernih, bening. Tuh, ada yang pernah nggak cobain minum? Enggak, paling nggak lihat dah ya. Pernah nggak megang, pernah dah kena dah gitu ya. Nah itu nggak ada jadi masalah. Jelas paham? Dingin, iya air AC. Kalau air panas air kopi tuh. Jadi kesimpulannya nih, kita bisa pakai ilmu ini buat ngedeteksi semua air-air yang ada. Contoh air Orson. Orson tahu gak Orson nih? Anak 90 tahu pasti nih. Orson boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Zat. Ada lagi air keringat. Nah lo, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena zat. Keringat bukan wadah, betul? Jelas paham ya? Ada lagi yang mau nanya apa? Air apa aja yang nggak boleh? Coba kita tes nih pakai ilmu ini ya. Wah, air bir. Kalau bir jelas, bir zat bukan bir zat, gitu. Bir zat, ya nggak boleh. Air apa lagi? Air embun. Nah, air embun. Sebenarnya air embun ini ya, coba lihat air embun sebenarnya boleh. Cuman syaratnya air embun harus mengalir.
Yang kita orang Jakarta nemuin embun, biasanya nih nemuin embun dari motor Beat yang diparkir depan rumah tuh ada tuh. Subuh-subuh kan ya, kita pegang joknya, waduh basah nih udah nih. Masa kita wudhu dengan air yang segitu? Mungkin nggak? Ngalir nggak? Maka air embun, kalaupun bisa, syaratnya harus ada seember. Sampai berapa hari kita ngumpulin embun sampai seember, kan gitu. Maka embun tidak bisa digunakan buat bersuci, bukan karena zatnya, tapi karena kemungkinannya kecil. Jelas? Baik. Nah itulah ya. Itu ilmu berkenaan tentang air yang pertama. Namanya air apa tadi? Mutlak. Apa sih mutlak bahasa kitanya? Suci, mensucikan. Nah ya. Lalu yang kedua, saya geser dikit ya biar ini. Air yang kedua adalah suci, tohir, mutahhir, mensucikan, tapi makruh. Nah, apa sih makruh? Dibenci, tidak disukai, not recommended. Ya salam tuh. Bahasa Inggris paham gak ente, Bang Ajis? Hah? Oh. Pahamnya bahasa balik nih, lihat ngicuk. Suci, mensucikan, tapi makruh. Air apa dia? Namanya air musyammas. Barang-barang apa? Apa musyammas? Air musyammas itu air yang kena sinar mata. Saya mau tanya di sini. Kita pernah nggak ngelihat air yang kena sinar matahari secara langsung? Air apa itu? Empang, laut, air kolam, danau. Ya. Apakah itu air musyammas? Jawabannya tidak. Ya. Nih, dulu di zaman Nabi ada terkenal istilah penyakit namanya baros. Namanya apa? Apa baros? Penyakit belang. Tahu belang? Muka putih leher hitam gitu tuh itu. Bukan ya, bukan. Kalau kita baros itu kayak apa ya? Penyakit lupus, tahu nggak lupus? Hah? Ada yang tahu nggak penyakit lupus? Pelem itu mah. Ya. Ada orang mukanya ada bintik-bintik putihnya gitu. Belang-belang. Kalau kita panok ya. Itu ada orang ya kena penyakit belang karena saking belangnya orang panggil namanya Macan bin Maung gitu. Macan bin Maung. Nah ini ya, ini di Indonesia tidak ada ya. Air musyammas di Indonesia tidak ada. Kenapa tidak ada? Yang pertama nih, coba lihat semua. Ini wadah. Ya. Ini wadah terbuat dari tembaga. Syaratnya air musyammas ini wadahnya terbuat dari tembaga. Airnya langsung kena sinar matahari. Nah, ketika air ini yang berada di tempat yang terbuat dari tembaga atau semisalnya terkena sinar matahari, dia mengeluarkan cairan. Cairan ini seperti minyak. Nah, inilah yang membuat ya orang itu kena penyakit belang. Ya, penyakit kulit. Ya, aman. Kenapa? Enggak apa-apa, aman, tenang. Kalau sisa banyak kan biasanya. Kita nyari sisanya aja. Jelas ya. Jadi air musyammas di Indonesia enggak ada. Kenapa enggak ada? Nih, karena suhu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan minyak atau penyakit ini itu suhunya 40-an ke atas. Ya, atau bisa jadi 50 Celcius. Sekarang saya mau tanya, Indonesia paling panas berapa? 38 ya. Kalau di Arab paling panas berapa ya? Bisa 50 gak tuh? Nah ini, jadi syaratnya air musyammas ini air yang terkena sinar matahari, sinar mataharinya di iklim panas yang 50 ke atas. Gitu. Makanya di kita nggak ada. Cuma kalau seandainya kita pergi ke Arab pun mengalami hal yang sama, ini suci, mensucikan tapi tidak disukai, bahkan tidak dianjurkan begitu. Kemudian yang ketiga, suci ya, tidak mensucikan. Ini coba semua jamaah lihat, namanya Nah ini penting nih ya. Apa tuh mustakmal? Air yang bekas digunakan berwudu atau bersuci. Bekas wudu.
Ada lagi yang kedua, suci tidak mensucikan, namanya mutaghayyir. Apa mutaghayyir? Air yang berubah. Air suci yang berubah dengan benda suci. Contoh kopi misalnya. Kopi gelasnya suci, airnya suci, bercampur sama kopi. Air putih bercampur kopi menjadi air kopi. Ini namanya benda mutaghayyir. Ini namanya apa? Mustakmal. Nah, ini dua benda ini, dua air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Udah paham air mustakmal, pernah dengar istilahnya ya? Mutaghayyir, air yang kejatuhan tuh. Ada orang punya kolam, punya bak, kejatuhan sabun. Airnya berubah nggak? Jadi apa? Butek kan? Nah, itulah mutaghayyir. Air yang sudah berubah gara-gara sabun atau benda-benda suci. Termasuk air mutaghayyir, ini kita pakai pons. Terus cuci muka, wudu, ya. Cuci muka, pos udah nggak ada ya udah. Dulu banget ya. Oh, masih ada ya. Ketahuan jadulnya. Baik, orang pakai minyak dah tuh, sabun muka. Kadang dia nggak mau repot, dia pengennya wudu, langsung wudu, cuci muka gitu. Sekalian wudu, itu nggak sah. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Jadi gimana caranya? Bersihin dulu sabunnya. Udah bersih sabunnya, baru siram dengan air suci. Karena apa? Karena kalau masih ada sabunnya terus kita langsung basuh, air yang tadi suci bercampur dengan sabun sehingga merubah air menjadi tohir ghairu mutahhir, menjadi air mutaghayyir. Sama termasuk air make up, bahkan make up yang waterproof tidak sah untuk berwudu. Ya. Kan ada ya orang yang make upnya pakai apa? Waterproof. Itu muka apa genteng tuh? Muka pakai waterproof kan yang kita tahu kan genteng doang ya. Iya biar nggak bocor gitu ya. Ada yang pakai waterproof di sini? Hah? Saya Bang Haji pakai waterproof. Mukanya bukan pakai waterproof, dicor mukanya. Nah ya, ini 3 suci mensucikan tidak makruh, suci mensucikan makruh. Yang terakhir, yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya, besok lanjutannya lagi tentang air najis ya, macam-macam najis. Mungkin sampai sini saja pembahasan kita. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Baik, lanjut dengan tanya jawab. Siapa yang mau tanya?